kamu? Welcome to Power Learning YouTube channel di episode Rewrite Your Money Story, mengubah naskah diri yang membantu sejak lama. Dengan aku Rais, Financial Planner kamu. Secara garis besar ada dua tipe hubungan dengan uang yang aku anggap kurang ideal gitu ya, yaitu si selalu kurang atau the leak. Yang berikutnya si takut menikmati atau the hoarder of fear. Selalu kurang kebiasaannya itu uangnya tuh selalu habis ya. Kenapa? Karena mungkin merasa tidak aman, jadi belanjanya jor-joran untuk membeli perasaan aman atau mungkin perasaan nyaman gitu ya. Jadi dia belanja tuh mengganti perasaan tidak aman dan nyaman itu dengan belanja gitu ya. Sehingga merasa aku aman nih karena aku bisa belanja. Berikutnya tuh ada orang yang memang tidak aman dan nyaman memegang uang banyak gitu ya. Jadi memang ada kepribadian yang seperti ini. Dan yang berikutnya si takut menikmati itu memiliki kebiasaan sayang mengeluarkan uang, takut banget spending sampai bisa menjadi kikir. Kebiasaan ini terjadi karena mungkin dulu hidupnya terbatas dan ada juga yang lingkungannya memang selalu negatif gitu ya. Kalau dia mau beli sesuatu tuh komennya selalu negatif. Jadi bukan merendahkan, jadi mengecilkan pribadi ketika dia mau membeli sesuatu. Catatan penting untuk direnungkan ya untuk kita semua. Cara kita memperlakukan uang adalah cerminan dari cara kita memandang diri kita sendiri. Sekarang kita masuk di net worth dan self worth. Ini berbeda ya. Net worth itu berhubungan dengan angka atau kekayaan kita. Dan yang berikutnya itu adalah self worth, adalah harga diri. Ini harusnya terpisah. Ada naskah yang salah biasanya itu banyak dari kita itu merasa kecil gitu ya saat saldo tipis. Terus kadang tuh jadi merasa powerful atau berkuasa saat saldo tebal. Padahal keduanya ini itu adalah jebakan naskah diri yang salah. Kedua naskah tadi itu karena adanya ketidakberhargaan diri gitu ya. Dan dalam dunia finansial itu disebut dengan the scarcity wound atau luka kelangkaan. Mengapa takut beli barang mahal? Karena jauh di dalam memori itu gitu ya. Sumber dayanya itu terbatas, tidak akan ada lagi setelah ini. Sehingga tuh keep-nya tuh luar biasa. Kamu merasa tidak layak menikmati hasil jerih payahmu sendiri. Dan pasti ada feeling guilty tiap kali belanja tuh ngikut gitu feeling guilty-nya itu dalam keranjang. Berikutnya sang sabotase, the saboteur ya. Karena secara bawah sadar nih, kamu merasa tidak nyaman memiliki kelebihan uang. Jadi itu pasti akan spending gitu ya. Padahal gak butuh-butuh amat, spending aja gitu ya. Financial healing padahal itu dimulai saat kamu memberikan izin untuk hidup berkecukupan tanpa rasa bersalah. Sekarang kita latihan somatic check ini yuk. Somatic itu latihan saraf sebenarnya ya untuk mengenali narasi lama kita. Bayangkan kamu megang barang yang sangat kamu inginkan selama ini. Barang itu ada di depan kamu dan kamu pegang. Sekarang perhatikan apa yang dirasakan tubuhmu gitu ya. Apakah kamu merasa sesak di dada? Apakah perutmu mulas? Atau ada perasaan tidak nyaman yang hadir? Atau mungkin ingin menangis? Semua perasaan itu menceritakan atau sedang memberitahu kamu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Perasaan dan sensasi itu tadi, tubuhmu sedang menceritakan naskah diri yang telah lama ada. Ya, naskah ini terbentuk bisa dari kecil atau karena sebuah peristiwa yang terjadi selama ini. Yuk kita mulai latihan menulis naskah baru diri kita. Misalnya naskah lama itu aku harus menderita dulu agar layak punya uang. Jadi harus bersusah-susah gitu. Kalau gak susah gitu ya gak pantas tuh punya uang. Kita rubah naskahnya menjadi aku layak menerima kelimpahan dengan nyaman. Perubahan ini tidak akan langsung ya. Jadi harus memang diulang-ulang seperti mantra diri. Nanti akan ada yang namanya, pasti kamu akan merasa ada perasaan yang berbeda setelah diulang-ulang. Naskah lama berikutnya membeli barang mahal itu sombong atau boros gitu ya. Kita ganti dengan aku mengapresiasi kualitas sebagai bentuk self care.
Dan ini contoh naskah berikutnya. Naskah lamanya uangku habis karena aku tidak kompeten. Nah, kita ganti naskah barunya. Uangku habis karena aku sedang mencari rasa aman yang salah. Kini aku aman untuk menyimpannya. Naskah-naskah tadi bisa terasa begitu menipu gitu ya, tidak sesuai dengan realita. Ini aku mau kasih tahu realitas versus potensi. Mungkin realitasmu hari ini menunjukkan keterbatasan. Mungkin kartu keluargamu mencatat kemiskinan, tapi naskah itu tidak harus menjadi titik akhir atau bukan berarti nasib mati yang tidak bisa dirubah gitu ya. Ada namanya yang the bounce back atau fenomenanya itu sederhana. Kenapa ada orang kaya yang bangkrut gitu ya bisa kembali kaya? Karena di kepalanya jauh dalam bawah alam sadarnya dia adalah orang kaya yang sedang tidak punya uang. Jadi adalah temporary condition gitu ya. Sementara kita banyak sekali mendengar cerita orang yang tadinya itu berbatas gitu ya, menang lotre gitu ya, dalam tanda kutip banyak, tiba-tiba dapat uang dari langit banyak gitu ya. Kemudian hanya untuk jatuh miskin lagi karena di kepalanya jauh dalam lubuk alam bawah sadarnya gitu ya, dia masih orang miskin yang kebetulan lagi pegang uang. Teman-teman dapat ya perbedaannya di sini. Dan ini memang secara saintis dibuktikan gitu bahwa narasi diri yang luar biasa ini membantu kita untuk merubah nasib kita. Bekerja keras tanpa merubah naskah diri akan membuatmu lebih gampang lelah dan biasanya akan kembali pada keadaan lama gitu ya, atau kebiasaan yang lama, sehingga sangat sulit membangun keadaan atau kebiasaan yang baru. Kita diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk merubah keadaan dan nilai diri ya. Power itu bernama neuroplasticity. Di neuroplasticity itu ada yang namanya saraf di otak gitu ya. Jalur otak kita ini bisa diprogram ulang saat kita mulai memasukkan pemikiran bahwa alam semesta menyediakan cukup untuk kita, itu otak akan mulai mencari peluang gitu ya. Dia mulai melihat lebih banyak kesempatan dan kamu akan seperti digiring untuk entah ikut workshop, entah ikut pelatihan, entah ketemu orang yang belum pernah kamu ketemu gitu ya. Itu disebutnya dengan reticular activating system. Pesan neuroplasticity itu perbedaan antara mereka yang bangkit kembali dan mereka yang tetap terpuruk bukan hanya pada modal bank saja, tetapi jauh di dalamnya itu ada naskah yang mereka yakini dan mereka amini dan mereka hidupi. Mulailah kebiasaan baik hari ini, sekecil apapun itu, karena kamu berharga. Aku Rais undur diri. Aku ucapkan terima kasih dan sampai ketemu di episode lainnya.